Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke, teman-teman semuanya, di sini saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang kemarin, dan pertama untuk video ini sudah pernah saya upload, teman-teman ya. Jadi permasalahannya itu ada kebuntuan di bagian filter, karena filternya udah hancur seperti ini ya. Itu ada kotoran seperti itu. Tuh. Nah, sehingga untuk masalah kebuntuan ini udah pasti kulkas menjadi tidak dingin. Dan ini juga udah sudah diganti kondensor ya. Kemudian filter udah diganti, tapi di sini kulkasnya ada kebuntuan di bagian pipa filter ya. Nah, kenapa saya bilang kalau ngelas di bagian filter ini jangan terlalu lama dan jangan terlalu panas banget ya. Usahakan itu cepet ya untuk ngelasnya. Karena kenapa? Kadangkala ya seperti ini terjadinya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau misalkan terlalu lama ataupun terlalu panas mengakibatkan seperti ini. Maka kalau misalkan udah seperti ini, maka terjadi kebuntuan. Nah, kalau misalkan kebuntuan itu terjadi dibiarkan, maka mengakibatkan efek ke bagian mesin kompresor nanti yang kalah, nanti yang jebol di bagian mesin kompresor. Oke, jadi di video tutorial kali ini kita akan belajar ya bagaimana sih cara mengatasi kulkas buntu ya, kulkas buntu, dan juga bagaimana cara flashing untuk kulkas ya. Jadi pertama kalian harus tahu ciri-ciri kulkas buntu. Mesin kompresor ini nyala, kemudian di bagian bodi tidak panas, kemudian di bagian evaporator itu tidak ada suara desis ataupun suara gemericik air. Itu tanda-tandanya freon buntu, teman-teman ya. Tapi kalau misalkan freon buntu ini, kalau misalkan udah kita matikan untuk kulkasnya, kita tunggu, kemudian kita nyalakan, baru kulkas kembali normal. Nanti kalau misalkan udah dingin, otomatis kulkas akan mengalami kebuntuan lagi. Oke, sekarang saya akan coba potong dulu di bagian pipa kapiler ini ya. Nanti kalau misalkan sudah kita potong, nanti kita akan coba masukkan, kita bersihkan menggunakan metil ini, teman-teman ya. Jadi menggunakan metil ini udah cukup, kita bersihkan, kita flashing. Kemudian nanti kita akan coba flashing ulang semuanya ya. Kemudian setelah kita flashing, kita ganti lagi untuk filternya. Kemudian nanti kita akan coba isi freonnya, teman-teman ya. Oke, sekarang di sini saya akan coba potong dulu di bagian pipa kapiler, karena ini saya akan flashing di bagian pipa kapiler. Takutnya ini ada kotoran dari filter ya, teman-teman ya, filter. Maka dari itu saya akan coba flashing menggunakan Tauzone saja ya. Kalau misalkan kalian gunakan R11 itu lebih mantap, lebih jos ya. Saya sarankan ya, kalau misalkan kalian punya R11, kalian gunakan R11 karena itu lebih bagus ya dibandingkan Tauzone seperti ini. Tapi karena di sini saya kesulitan mendapatkan R11 ya, saya gunakan Tauzone seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba potong terlebih dahulu untuk pipa kapilernya ya. Oke, di sini saya akan coba potong terlebih dahulu. Di sini alhamdulillah ya, nggak terlalu kotor-kotor banget di bagian pipa kapiler. Kalian bisa lihat di bagian lubang sini. Tuh, nggak terlalu kotor banget. Ini masih berlubang ya, cukup besar. Kita akan coba masukkan metil ya. Pertama kita ini aja, kita potong seperti ini. Oke, seperti ini. Kemudian untuk di bagian pipa ya, pipa yang ini kita beri beri selang ya. Kita gunakan selang seperti ini aja, kita masukkan seperti ini. Aduh. Oke. Nah, seperti ini nih. Nah. Oke, setelah ini kita pasang selang, otomatis di sini pipa kapiler akan menghisap, teman-teman ya.
Maka dari itu kita akan coba masukkan setengah metil, botol metil ya, kita masukkan aja seperti ini. Dan ini kita tunggu sampai setengah ya. Oke, di sini udah mulai turun. Kita bisa kayak gini. Kita lepas, kemudian kita masukkan kembali. Oke, kita lepas lagi, kita masukkan lagi. Oke, udah setengah ya. Kita coba tutup aja seperti ini. Kemudian ini kita lepas. Oke, jadi di sini kita matikan untuk kulkasnya ya. Nah, ini otomatis untuk metil di sini udah kita masukkan ke bagian pipa kapiler ya. Nah, ini pipa kapiler langsung menuju ke evaporator ya. Nah, ini bisa kalian langsung berikan filter bekas juga nggak masalah ya. Intinya yang bersih aja nggak ada masalah. Atau kalian bisa gunakan filter kosong juga boleh. Kemudian di sini kalian bisa sambung lagi ya. Jadi kalian bisa sambung lagi seperti ini. Kita pasang kapiler, filter di sini, baru kita flushing ya. Oke, sekarang saya akan coba cari filter ya. Cari filter, kemudian saya coba sambungkan kembali. Karena ini untuk hanya flashing aja teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba cari dulu. Oke, jadi di sini saya menemukan filter. Ini masih ori ya. Ini masih ori dan ini masih cukup lumayan bersih dan bagus ya. Nah, di sini saya potong. Kemudian ini saya akan coba lepas dan nanti kita akan coba pasang seperti ini. Kita pasang ini ya. Oke, sekarang saya akan coba lepas di bagian ini supaya nanti kita bisa masuk ya, kita bisa shock seperti ini. Oke, teman-teman semua, di sini karena lubang dari filter ini cukup kecil ya, jadi cukup kecil, jadi ini nggak bisa masuk ke bagian kondensor. Jadi di sini saya akan coba balik menggunakan pipa yang ini. Seperti ini aja nanti ya. Kemudian pipa kapiler baru kita dari bawah seperti ini teman-teman ya. Intinya ya ada filter lah teman-teman ya, untuk menyaring kotoran. Nanti takutnya ada kotoran di bagian kondensor teman-teman ya. Oke, sekarang saya akan coba las terlebih dahulu ya. Oke teman-teman semua, di sini saya las seperti ini. Intinya ya buat flashing aja ya, nggak jadi masalah. Intinya nanti kita akan mengganti dengan filter yang baru teman-teman ya. Oke, sekarang udah selesai kita pasang. Kemudian kita akan coba nyalakan untuk kulkasnya ya. Oke, belum nyala ini. Tuh, panas. Kita tunggu dulu. Panas banget ya. Oke, di sini mesin kompresor sudah jalan teman-teman ya, dan kita akan coba flashing. Kita perhatikan di sini. Oke. Nah, ini perhatikan udah mulai keluar tuh. Tuh. Ya, jadi kalian cukup flashing menggunakan ini ya. Ini sebenarnya udah cukup ya teman-teman ya. Nah, ini waduh, tuh teman-teman ya, tuh liatin, ini oli ya. Ini kalau buntu itu pasti oli akan naik. Ini oli ya, ini oli, belum metil ini. Nanti kalau metil udah pasti dingin. Nah, ini sebagian metil yang keluar.
Ini sebagian metil yang keluar ya. Oke, kita bersihkan sampai benar-benar bersih teman-teman ya. Oke, ciri-ciri kalau udah bersih di bagian evaporator yang kita flushing, di bagian sini ini nggak ada suara gemericik ya, artinya hanya suara desis saja. Kalau seperti ini kan masih ada suara gemericik ya. Tuh. Nah, ini masih kedengaran suara gemericik, itu artinya masih banyak teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba flushing sampai benar-benar bersih terlebih dahulu teman-teman. Oke, baiklah teman-teman semua, di sini udah selesai kita kita flushing teman-teman ya. Dan ini udah tinggal dikit, jadi udah hampir selesai kita kita flushing teman-teman ya. Nah, ini udah nggak ada sama sekali. Ini hanya bekas-bekas tetesan. Ini saya coba tutup. Nah, ini nggak ada ya. Oke, karena di sini udah tinggal dikit. Nanti setelah kita flushing seperti ini, kemudian nanti kita akan coba potong kembali ya. Kita ganti dengan filter yang baru teman-teman. Jadi ini kita potong, kemudian filternya kita lepas ya. Setelah kita lepas, nanti baru kita flushing di bagian kondensor ya. Nanti setelah kita flushing di bagian kondensor, baru kita ganti filter dan kita pasang semuanya di bagian pipa hisap. Di sini juga kita pasang. Kemudian di bagian ini nanti kita pasang pentil ya untuk pengisian freonnya nanti teman-teman ya. Oke, sekarang karena di sini udah hampir selesai, maka dari itu di sini saya akan coba flushing di bagian kondensor. Mungkin ini untuk flushing kondensor di sini saya cut ya untuk videonya, bukan berarti saya tidak memberitahukan untuk cara flushing kondensor, karena di video sebelumnya udah pernah sering saya bahas untuk masalah cara flushing ini sebenarnya teman-teman ya. Oke, karena yang banyak baru bergabung ataupun banyak yang bertanya di kolom komentar yang baru-baru, makanya di sini saya akan buatkan flushing di bagian evaporator, karena untuk di bagian evaporator ini yang sangat penting ya, apalagi di jalur di jalur pipa kapiler ini teman-teman ya. Oke, cara untuk flushing di bagian kondensor, kalian bisa lepas di bagian sini, kemudian nanti ini kalian bisa lepas lagi, kemudian nanti kalian bisa masukkan metil ya, sisa metil. Kemudian setelah kalian bisa masukkan metil, kemudian nanti kalian langsung nyalakan kulkasnya supaya keluar ya untuk air ataupun sisa-sisa air nanti ataupun oli dan sebagainya teman-teman ya. Karena di saat kita flushing di bagian evaporator itu pasti ada air ya teman-teman ya. Sisa-sisa air dia akan masuk ke bagian jalur pipa kondensornya teman-teman ya. Oke, di sini saya akan coba potong dan saya flushing terlebih dahulu. Nanti untuk pemasangan filter nanti saya akan record kembali dan semuanya nanti akan kami record kembali teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita pemasangan filter yang baru teman-teman ya. Kemarin ada yang bertanya mengenai filter ya, filter isi dan juga filter yang kosongan. Bang, itu kata guru saya ada juga ya, kalau menggunakan filter yang kosong dia sering buntu, tapi kalau misalkan menggunakan filter yang kosong dia tidak. Jadi permasalahannya sebenarnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya bukan permasalahan kalau kita mengikuti dari pabrikan itu kan pasti kan filter yang isi teman-teman ya, menggunakan isi. Nah, kalau filter isi tujuannya itu untuk menyaring ya, menyaring kotoran. Tapi kalau misalkan nggak kosongan atau tidak berisi, itu sama aja loss. Hanya saja dikasih tabung aja, tabung seperti ini, gitu. Nah, karena di sini kebuntuannya pas banget di bagian filter, jadi kalau kalian mau ngelas atau mengganti filter ini jangan terlalu panas-panas banget ya. Di video sebelumnya udah pernah saya bahas, jadi jangan panas-panas banget ya. Jadi usahakan secepat mungkin. Kemudian untuk pengelasannya
Ini kemarin ada yang bertanya juga pakai apa. Nah, saya biasa pakai ini aja. Ini yang murah-murah. Kemudian yang ini juga sering saya pakai ini ya. Karena ini udah jarang saya pakai. Biasanya saya pakai di AC juga. Nah, kalau ini lebih fokus teman-teman ya. Apinya lebih fokus. Kalian beli aja seperti ini, nggak masalah. Ini awet banget ya. Ini hampir 2 tahun saya pakai. Oke, jadi sekarang kita langsung aja. Kita langsung mengganti dengan filter yang baru. Di sini kalian bisa siapkan untuk pemakuman. Nah, jadi ini ya, saya ulangi kembali, ini jangan sampai mentok seperti ini karena ini letak saringannya ya, filternya. Nah, tuh sampai sini. Tuh nyampe sini pas ya. Tuh. Jadi kira-kira di setengahnya aja seperti ini. Oke, pokoknya intinya setengah aja. Tuh. Kemudian kalau seperti ini udah kita tekuk aja seperti ini. Separuh ya. Setengahnya. Oke, seperti ini. Kemudian yang satunya lagi usahakan ini berlubang teman-teman ya, tuh. Kemudian usahakan tangan kalian tuh bersih teman-teman ya. Kalau untuk pemasangan pipa kapiler filter, nah segini aja ya, udah cukup. Nah seperti ini. Kemudian kita langsung aja oke, seperti ini. Nah seperti ini ya. Kemudian ini kita pasang. Nah emang seperti ini teman-teman ya. Memang kalau masih awal masih belajar tuh pasti ya, itu pasti yang namanya kebuntuan tuh pasti. Tapi kalian harus teliti, harus hati-hati saat pemasangan kapiler ataupun filter ya, filter. Nah ini harus hati-hati supaya kedepannya juga tidak terjadi yang namanya kebuntuan. Kalau saya pribadi ya sama aja teman-teman ya. Kalau misalkan masih awal ya saya sama aja sering buntu, dan akhirnya saya pelajari dan akhirnya sampai saat ini yang namanya kebuntuan tuh hampir saya tidak pernah ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan coba ini, saya lama nggak saya gunain ini untuk pemakaian ini. Ini karena ini saya sering gunain di AC sebenarnya. Oke, sekarang kita las. Sebenarnya untuk alat kita nggak perlu yang mahal ya. Yang penting tahu cara menggunakan aja. Kalau kita tahu cara menggunakan ya, menurut saya ya enak. Terlalu panjang. Oke, selanjutnya di sini kita las.
Oke, seperti ini. Nah, sebenarnya yang yang nggak boleh lama itu di bagian ujung sini nih teman-teman ya. Jadi biasanya kan kalau ada pengalasan pasti hitam kayak gini nih ya. Tapi kalau misalkan dia menggunakan las yang kecil itu, dia ya bagus teman-teman ya. Oke, sekarang udah kita las, kemudian kita akan coba nyalakan. Nah, tujuan kita nyalakan tuh seperti ini teman-teman ya. Oke, sebentar. Tujuannya ya kita melihat apakah ada yang bocor atau enggak ya di bagian pengelasan kita. Atau kalian bisa gunakan cermin seperti ini. Kalian bisa tengok seperti ini. Apakah ada yang bocor atau tidak ya. Tuh. Nah, ini masih agak kurang tapi udah nutup teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan coba las kembali. Ini sepertinya pijernya ya. Pijernya itu terlalu banyak. Oke, udah selesai. Oke, udah ketutup semua ya. Oke, sekarang ini kita coba las lagi nih di bagian ini. Ini kita las lagi ya. Kemarin kita lepas karena kita flashing terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita nyalakan. Masih merah ya. Masih merah. Oke, bentar. Kita harus teliti teman-teman ya. Nggak boleh buru-buru. Oke, kita panaskan lagi. Oke, seperti ini. Sekarang kita lap aja dulu. Oke, sekarang kita coba nyalakan lagi. Oke, semuanya aman, nggak ada yang bocor. Oke, setelah kita semua las dan kita pemasangan filter udah, semuanya udah ya, kita tutup aja ini, kita tutup ya di bagian di bagian ini nih, di bagian pemakuman kita tutup seperti ini.
Ini masih ada keluar sisa-sisa ini. Oke, kita flashing sebentar aja ya. Oke, saya rasa udah cukup ya teman-teman ya. Oke, sekarang di sini kita rapikan kembali. Duh, panas. Masih panas teman-teman. Aduh. Hati-hati. Enggak. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini ya. Udah tuh. Oke, sekarang di sini saya coba las di bagian pipa hisap yang menuju ke evaporator ya. Saya coba pasang kembali di sini. Oke, sekarang kita pasang lagi. Oke, seperti ini. Kemudian kita kasih tameng supaya nggak mengenai kabel ya. Nah, seperti ini. Langsung aja kita las. Mendung teman-teman ya, udah musim hujan. Terus caranya kita gini dulu. Ini panjang ya, videonya panjang. Oke, sudah. Oke, kemudian yang tadi kita tutup ini teman-teman ya, ini kita coba lepas lagi karena proses pemakuman mau kita vakum. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya di sini saya pasti menggunakan pipa kapiler teman-teman ya, tuh supaya nggak beli-beli terus, Nah, caranya tuh seperti ini. Kemudian kita las. Oh, angin. Oke, udah selesai, saatnya kita pemakuman ya. Ini kita biarkan dulu sampai dingin dulu ya. Ini
Ini baru kita las soalnya. Nah, ini masih panas teman-teman ya. Kita tunggu aja. Jadi kalau sudah dingin baru kita proses pemakuman ya. Oke, sekarang kita pasang manifold. Oke, ini udah proses pemakuman teman-teman ya. Nih. Oke, di sini saya kasih ilmu lagi. Kalau proses pemakuman pipa hisapnya itu bagus, dia mentok ya, sampai mentok. Biasanya kalau nggak mentok tuh pipa hisapnya kurang bagus. Oke, di sini kita tunggu sampai benar-benar nggak ada udara sama sekali. Oke, nanti supaya saat proses pemakuman di flashing udah selesai, kemudian di ganti filter udah selesai ya. Nah, ini kalau misalkan kalian masih ragu atau apa, masih sering buntu juga, nah kalian bisa gunakan metil lagi ya. Gunakan metil, nanti setelah pemakuman otomatis kan menghisap ya di bagian pipa pemakuman ini. Bisa coba dekatkan. Nah, pemakuman ini kasih aja metil dikit aja supaya nanti bisa masuk ke bagian filter ini ya. Nanti akan keluar dari sini. Nah, pasti kalau misalkan kita kasih metil saat pengisian freon, di sini pasti ada suara gemericik nanti teman-teman ya. Tapi nggak suara gemericik dari oli mesin kompresor teman-teman ya. Ini saya coba contohkan nanti. Oke, kita tunggu sampai proses pemakuman selesai. Di sini saya coba menggunakan tempat ini aja ya. Ini untuk memberi metil itu jangan terlalu banyak ya. Karena metil ini sifatnya kalau di dalam evaporator itu kropos teman-teman kalau nggak bersih. Nah, ini saya potong seperti ini, kemudian kasih metil sedikit ya. Nah, ini udah nggak ada gelembung sama sekali. Kemudian di sini kita akan coba matikan ya. Ini saya coba dekat seperti ini. Oke, di sini saya coba matikan. Kemudian nanti setelah kita matikan, ini saya coba matikan ya. Kemudian ini kan menghisap teman-teman ya. Langsung aja seperti ini. Langsung kalian tutup. Ini kan masih ada sisa tuh. Masih ada sisa. Kalian bisa langsung tutup. Ini udah saya tutup sebenarnya teman-teman ya. Kalau udah menghisap, seret, langsung tutup. Dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Oke, setelah itu kita pasang freonnya teman-teman ya. Kita buka freon. Oke, udah masuk. Nah, kalau misalkan kalian gunakan manifold yang 3 seperti ini kita buang dulu anginnya. Oke, udah. Baru kalian isi ya. Nih, kalian isi. Ini kita isi.
enak nih. Ini selangnya. Oke, jadi di sini kita tunggu sampai di 70 antara di 80 teman-teman ya. Nanti kita akan coba nyalakan teman-teman. Oke, di sini udah berapa ini? Udah 80 ya. Kita coba tutup. Udah. Dan sekarang kita akan coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini saya nyalakan, otomatis jarum manifold turun teman-teman ya. Nah, nih. Kita biarkan aja dulu, biasanya mentok di 0 atau di atasnya 0 nanti teman-teman. Oke, kita taruh bawah. Nah, seperti ini. Udah hangat, cepet banget. Ini di posisi berapa nih? Di posisi 5 teman-teman. Nanti otomatis dia akan semakin turun ya. Kalau misalkan udah dingin, otomatis turun ini. Tapi kalau misalkan buntu di waktu pengisian, ini pasti langsung ke minus 50 ini. Sini nih guys. Spot. Kemudian filter dingin, kondensor juga nggak panas ya. Oke, kita tunggu, nanti kita akan coba isi kembali teman-teman, dan nanti kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Oke, baiklah teman-teman. Di sini belum saya tambahkan, tapi di sini di berapa ini? Di 11 PSI. Nanti kita akan coba tambahkan sampai 14 PSI aja teman-teman ya. Mentok di 15 PSI. Oke, sekarang kita akan coba lihat di bagian fresernya ya. Nah, ini di bagian freezer di sini udah kasar. Tuh ya. Ini saya coba nyalakan untuk flashnya terlebih dahulu. Oke. Nah, ini ya. Tuh, udah ada pengembunan. Di sini juga sudah ada bunga es. Dan jangan lupa juga untuk untuk termostat kita tempelkan di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini kita tempelkan, kita sesuaikan aja di angka 3 seperti ini. Nanti kalau misalkan masih kurang pembekuannya kurang cepat ya, kalian bisa tambahkan lagi teman-teman. Oke, sekarang kita tutup lagi. Oke, jadi permasalahannya seperti itu teman-teman ya, untuk mengatasi freon kulkas buntu. Dan solusinya harus kita flashing terlebih dahulu, mulai dari evaporator, mulai dari kondensor, kemudian untuk cara pergantian filter dan juga pemasangan pipa kapiler ya ke bagian filter. Kemudian untuk pengisian freon itu udah komplit di video ini teman-teman. Makanya dari itu untuk video kali ini cukup lumayan panjang dan kalian bisa simak teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.